إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama dalam surah Az-Zumar. Kita melanjutkan insyaallah renungan kita bersama-sama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat 8 kalau tidak salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita kembali menelusuri surat Az-Zumar dari awal, yang dibuka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, menurunkan bagi umat manusia yang berdiam di atas muka bumi sebagai khalifah sebuah kitab yang agung dan mulia, yang berisikan kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun, menjelaskan asal-usul manusia, dari mana mereka berasal, untuk apa mereka diciptakan, kemana mereka pergi, dan menjelaskan juga cara hidup yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ayat-ayat suci kitab yang Allah turunkan dengan alam, dengan seluruh ayat-ayatnya yang seiring seirama dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi alam semesta dan seluruh isinya merupakan pembuktian dari kebenaran Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk kembali kepada kebenaran yang mutlak, yang tidak meragukan, meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu yang diciptakan oleh manusia atas dasar kebodohan tanpa dasar bukti. Lalu Allah menyindir tentang penyimpangan sebahagian manusia di dalam ibadah mereka yang seharusnya mereka tujukan kepada pencipta mereka yang terbukti kebenarannya. Begitu pula terbukti keesaannya. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala
menerangkan kesalahan mereka. Lalu mengajak mereka dengan menggunakan argumen-argumen yang tak terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tujuan dari penciptaan langit dan bumi dengan hak. Juga Allah menerangkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah setiap saat berlalu di hadapan mereka. Ketika melingkari bumi kita dengan malam dan siang yang silih berganti. Menerangkan kepada kita jauh-jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan bumi kita yang bulat, yang berputar pada sumbunya di hadapan matahari yang melahirkan perubahan siang dan malam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia yang menundukkan matahari untuk melayani kita semua, begitu pula bulannya. Semua beredar sesuai dengan hitungan waktu dan ajal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Dia beredar mengitari matahari, begitu pula matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya, tidak pernah sekejap pun terlambat atau bergerak lebih cepat. Semua dilakukan oleh matahari, bulan, dan seluruh alam semesta ini mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan bukti akan kebenaran Allah yang mutlak. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Itu semuanya membuktikan bahwa Allah lah satu-satunya kebenaran yang seharusnya kita sembah. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keberadaan yang batil yang disembah oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintunya bagi mereka yang mau bertaubat dan juga mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka apabila mereka tidak memperbaiki dan meluruskannya, mereka akan berhadapan dengan azab Allah. Azab yang benar-benar tak mungkin dapat kita bayangkan dengan penderitaan dunia bagaimanapun besarnya. Azab yang akan terus menemaninya sepanjang masa tiada akhir. Begitu pula kenikmatan yang Allah janjikan juga akan selalu menemani orang-orang yang beriman tanpa akhir. Oleh karena itu manusia seharusnya merenungkan hal ini karena ini berkaitan dengan nasib mereka di kemudian hari. Lalu Allah juga menjelaskan persaudaraan manusia. Bukan hanya sebatas persaudaraan atas dasar suku, bangsa, ras, tapi persaudaraan yang lebih indah. Mereka semua berasal dari tangan Allah yang diciptakan oleh Allah, berwarna-warni, beraneka rupa, beraneka bahasa, dengan ciri-ciri yang membedakan satu dengan lainnya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bukan untuk saling menyombongkan atau merendahkan, tapi mereka diajak untuk mensyukuri nikmat Allah. Bekerja sama sebagai keluarga besar umat manusia yang diciptakan dari entitas yang sama. Begitu pula pasangannya. Ini menerangkan betul-betul ayat kebesaran dan keagungan Allah dan juga merupakan bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Kalau sebagian manusia membanggakan sukunya, bangsanya, rasnya, Allah menerangkan akan kepicikan mereka. Semua ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang diberikan kelebihan atau yang berada dalam kekurangan. Kelebihan di dunia bukan pertanda kemuliaan, kekurangan di dunia bukan pertanda kehinaan, tapi kedua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Allah menciptakan kalian dari satu entitas, demikian pula pasangannya pun diciptakan dari entitas yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan bagi kalian dengan rahmat dan kemurahannya 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan.
Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian. Berpindah dari satu fase ke fase yang lain. Hingga menuju kesempurnaan. Dan kalian pada awal penciptaan kalian berada dalam kegelapan. Kegelapan bagi kita sesama manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua dalam rahim ibu kita berpindah dari fase ke fase. Semua begitu jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhan kalian yang sebenarnya. Dialah penguasa satu-satunya yang berkuasa di seluruh kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya, fa anna tusrafun. Mengapa kalian dipalingkan dari Tuhan kalian yang sebenarnya? Yang tidak memiliki dasar, tidak tegak di atas argumen, mereka lemah, butuh sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan Allah, dialah pencipta kalian, pengasuh kalian yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kalian. Ini semua merupakan ayat-ayat seperti yang ditulis oleh Sayyid Abdullah berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan pertumbuhan janin dalam rahim ibu-ibu mereka. Yang digambarkan Al-Quran ternyata baru terkuak terbukti setelah ilmu pengetahuan berkembang dan dapat melihat melalui peralatan yang mereka ciptakan perkembangan pertumbuhan janin dalam rahim-rahim ibu mereka. Begitu pula yang terjadi pada hewan-hewan ternak. Sungguh merupakan keajaiban yang tak henti-hentinya kita jumpai di atas muka bumi ini. Demikian pula di seluruh alam raya. Lalu apa yang memalingkan kita dari Allah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, kalau kalian ingkar, ketahuilah bahwa Allah tidak butuh pada kalian. Allah Maha Kaya. Tapi sebaliknya bila kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan meridhai kalian. Akan membalas syukur kalian dengan lebih baik lagi. Dan syukur kalian tidak menguntungkan Allah, keingkaran kalian tidak merugikan Allah. Jadi wa in takfuru, kalau kalian ingkar, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufur. Kalau kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Dia tidak akan ridha dengan perbuatan kalian yang ingkar kepadanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur, Allah akan meridhai kalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Lalu Allah jelaskan keadilannya dalam pengadilannya. Seseorang yang memikul satu beban tidak akan mungkin dia akan memikul beban orang lain. Dia sudah keberatan dengan bebannya. Jadi jangan kalian percaya terhadap ucapan-ucapan sebagian mereka mengatakan ikuti saya akan memikul beban kalian. Semua ini omong kosong. Ucapan-ucapan yang dia tidak akan sama sekali tepati pada saat dirinya dikumpulkan bersama-sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mempertimbangkan baik-baik seluruh sepak terjang kita, ucapan dan perbuatan kita. Apabila kita bersyukur kepada Allah, beriman padanya, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka yang kita akan terima ada balasan yang lebih mulia lagi. Tapi bila kita ingkar, jangan kita menyalahkan melainkan diri sendiri. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Semua ini yang ada di hadapan kalian, amal-amal kalian. Uhsiha lakum. Aku mencatat, mengumpulkan bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa-siapa yang menjumpai khairan, balasan yang baik, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, memujinya. Karena tanpa hidayah taufiknya tidak mungkin kita akan berada dalam jalan yang Allah ridhai. Walaupun kita berminat, tapi godaan tantangan begitu besar. Syaitan lagi yang tak henti-hentinya berupaya menggoda kita. Tapi di saat kita berlindung kepada Allah, Allah akan singkirkan syaitan dari jalan kita.
akan mudahkan jalan kita. Oleh karena itu syurga hanya bagi mereka-mereka yang merendah di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Nah, pada akhir perjalanan kalian semua akan digiring menghadap kepada Tuhan kalian. Lalu dia akan memberitahukan kalian apa yang dahulu kalian perbuat. Kalian tidak akan mampu bersembunyi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh dia mengetahui apa yang menjadi rahasia yang tersimpan dalam dada kita, dari bisikan hati kita, semua diketahui oleh Allah. Ayat-ayat yang begitu jelas, mudah untuk difahami, bukan hanya untuk kalangan-kalangan mereka yang berilmu, tapi kalangan awam, bahkan masyarakat jahiliyah pada masa Nabi dapat memahaminya dengan jelas. Bahkan mereka bergetar, takut ketika mendengarkan Rasul membacakan ayat-ayat yang berisikan ancaman. Langsung pemimpin kaum musyrik menggunakan tangannya untuk menutup mulut Rasulullah agar tidak melanjutkan untuk membaca ayat-ayat tersebut. Dia mengatakan, demi rahim, hubungan di antara kita jangan kamu lanjutkan. Jadi sebenarnya kebenaran begitu jelas. Tapi sayang, pengaruh tradisi, budaya, kebiasaan yang ada pada satu kaum, ini yang menjadi kendala bagi kita untuk menerima kebenaran. Kita jumpai banyak masyarakat Islam, kalau diajak kembali pada kitab Allah, sunnah Rasulnya, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami, salaf-salaf kami. Lalu Allah bertanya, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apa mereka akan tetap di belakang salaf mereka? Walaupun syaitan akan mengajak mereka, menggiring mereka menuju azab api neraka. Jadi betul-betul amat miris hati kita menyaksikan orang yang tidak mau berpikir, merenung, tidak kembali kepada kitab suci yang Allah turunkan. Padahal dengan tegas dalam surat Abasa Allah berfirman, Kalla innaha tadhkirah. Sadarlah wahai manusia, jangan lakukan dan ulangi kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan sebelumnya. Apa yang Allah turunkan dalam kitab sucinya adalah peringatan dan pelajaran. Faman syaa dzakara. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran, dia dapat belajar dari apa-apa yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Lembaran-lembaran yang dimuliakan yang begitu disucikan oleh Allah dari hawa nafsu, dari kecondongan-kecondongan pribadi. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Bi'aidi safarah, yang diantarkan oleh duta-duta Allah. Kiramin bararah, yang mulia, lagi patuh, bakti, taat kepada Allah. Mereka tidak pernah menyalahi Allah, baik dengan menambahkan, mengurangi atau berkhianat. Qutilal insanu ma'akfarah. Sungguh celaka manusia, betapa ingkarnya manusia walaupun Allah telah menurunkan kebenaran bagi mereka. Kita lihat pada ayat-ayat ini, Allah mengajak kita semua kembali kepada kitab suci Al-Quran yang diagungkan dan disucikan. Dan firman Allah fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, menunjukkan bahwa Quran pada masa Nabi telah tercatat, tertulis dan terkumpul. Kalau tidak mungkin mengatakan fi suhufim mukarramah. Padahal ini merupakan ayat-ayat makkiyah. Abasa ini ayat-ayat makkiyah, tapi telah menunjuk kepada suhuf, lembaran-lembaran kitab yang ditinggikan karena berasal dari yang maha tinggi, mutahharah, yang disucikan karena berasal dari maha suci. Nah, selanjutnya pada ayat 8 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita keadaan jiwa manusia yang bersifat pasang surut. Bahkan bukan hanya pasang surut, yang mudah sekali untuk berubah-ubah. Pada saat dia senang, keadaannya berbeda dengan pada saat dia susah. Pada saat dia mengalami kesusahan,
Jiwa manusia pada saat itu dalam keadaan telanjang kembali kepada fitrahnya. Apa-apa yang melekat pada fitrahnya dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan, pandangan-pandangan yang salah, yang menyimpang, tumpukan-tumpukan dari berbagai macam tradisi-tradisi yang tidak benar, pada saat tersebut subhanallah langsung lenyap. Dia berhadapan dengan ancaman yang dia tidak mampu kuasai, tidak mampu hadapi. Langsung dia merendah di hadapan Tuhannya, memanggil Allah. Berjanji bila Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, dia akan betul-betul menyembah kepada Allah dan tidak akan mempersekutukannya. Ini keadaan manusia pada saat dia berada pada betul-betul keadaan yang amat lemah, amat ringkih dan tidak berdaya. Dan dia menyaksikan bahwa Tuhan-Tuhan yang biasa selama ini disembah, Tuhan-Tuhan juga yang selama ini diagungkan tak kuasa untuk menolong dirinya. Baru dia menyadari pada saat itu bahwa satu-satunya jalan hanya ada pada Tuhan yang menciptakan dirinya. Sekutu-sekutu yang dipersekutukan bersama Allah semua hilang. Berlepas tangan daripadanya. Tapi anehnya manusia ini sedikit yang belajar. Begitu dia menerima karunia Allah, Allah keluarkan dari kesempitan menuju ke lapangan, dari gelap menuju suasana terang, dari suasana yang menekan dirinya, menuju suasana yang betul-betul lapang, damai, tentram dan aman. Subhanallah, sekutu-sekutu yang mereka persekutukan kembali datang kepada mereka. Mereka masih percaya. Padahal pada saat dia susah, mereka semua pergi meninggalkan diri. Berbagai macam pandangan hidup yang menyimpang, yang tidak memiliki dasar kebenaran akan kembali. Kembali mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diungkapkan pada ayat 8. Wa idza massal insana burrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila manusia tertimpa oleh mara bahaya, langsung dia memohon kepada Tuhannya dengan sepenuhnya kembali kepada Allah, berlepas tangan dari selain Allah. Thumma di sini menunjukkan waktu juga yang cukup lama. Dari cobaan yang dihadapi, membuat dirinya betul-betul dalam keadaan tidak berdaya. Sekutu-sekutu yang dipersekutukan bersama Allah tidak menghasilkan apa-apa, bahkan meninggalkan dirinya. Hatinya sepenuhnya kembali pada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dirinya, memudahkan urusannya, menganugerahkan baginya kemuliaan. Setelah tadinya dalam keadaan hina, kelapangan, setelah tadinya dalam kesempitan. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana. Begitu dia menerima karunia Allah, perubahan dari suasana yang tadinya mencekam, kembali aman, damai. Yang tadinya sulit, kembali mudah. Dia lupa kepada doa-doa sebelum yang dipanjatkan kepada Allah. Wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilih. Dia mulai mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Mulai menyebutkan, ini semua karena berkat fulan, karena ini, karena itu, karena ini. Bukan mengatakan alhamdulillah. Sekutu-sekutu yang pada saat dia susah tidak memberikan pertolongan, begitu dia keluar dari kesempitan, yang disebutkan justru tuan-tuan yang biasa diagungkan. Sembahan-sembahan yang biasa disembah. Nasiya ma kana yad'u ilaihi wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Akhirnya dia mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah, yang pada akhirnya menyesatkan dirinya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melihat sikap mereka, berkata pada mereka, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Kalau gitu silahkan, Allah katakan, untuk bersenang-senang dengan kekafiran kamu sesaat. Allah telah berikan jalan keluar bagimu, mudahkan urusan kamu, keluarkan kamu dari kegelapanmu. Kamu tidak bersyukur, malah menyebut
dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, qul tamatta' bi kufrika qalila. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu untuk waktu yang singkat. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau tergolong dari orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka. Ini merupakan rahasia yang menjadi rahasia manusia, yang mungkin manusia kurang menyadari hal ini. Tapi Allah membuka rahasia manusia, kedalaman dirinya, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan kata khawwala yukhawwilu takhwilan, ini merupakan pemberian ala sabilit takrim. Bukan pemberian biasa, tapi Allah berikan dia kemuliaan. Oleh karena itu, kalau satu orang katakan diberikan kekuasaan wewenang di satu daerah, dikatakan fulan mukhawwalun ala hadhil mantiqah. Fulan diserahkan wewenang, kekuasaan, dan otoritas pada daerah ini sebagai penghormatan, penghargaan buat dia. Khawwalahu tamthila baladihi ila al-umamil muttahidah. Dia diberikan kehormatan, diangkat sebagai wakil negaranya untuk datang ke PBB sebagai utusan negaranya. Jadi kata takhwil di sini menggambarkan betapa murahnya Allah telah memberikan karunia kepadanya. Kalau melihat sebelumnya, keingkarannya tidak patut untuk menerima semua itu. Tapi ternyata setelah diberikan kemuliaan tersebut, dia kembali ingkar. Kecuali mereka-mereka yang betul-betul hatinya selalu bersandar kepada Allah, berharap padanya. Perubahan yang berlangsung, baik angin yang bertiup, badai, tofal, gelombang, tidak akan mengubah dirinya. Karena imannya dibangun atas dasar ilmu kesadaran. Bukan atas dasar ikut-ikutan, mengikuti berbagai macam ajakan-ajakan yang tidak memiliki argumen. Dan ternyata kebanyakan manusia seperti ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kesimpulan yang diuraikan Sayyid Qutb pada ayat-ayat ini sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan apa yang mereka lakukan, peringatan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, ini di Al-Quran banyak sekali diungkapkan penyesalan orang-orang yang waktu di dunia mengikuti jalan yang dianggapnya du'afa, ngikutin istikbaran orang-orang yang besar seperti itu banyak diungkapkan. Cuma di surat Saba, Ustaz, di surat Saba itu penyesalan orang-orang yang lemah itu ketika mengikuti pembesar kok ini agak bingung ininya dapatin pahamannya. Wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billah. Maksudnya apa Ustaz? Ya kan kalau yang lain-lain kayaknya banyak jelas gitu. Ya kamu salah sendiri kenapa ngikuti aku ya. Bisa di surat Al-Baqarah ada yang tabarra'u minna yang itu banyak sekali. Tapi kalau yang di sini di surat Saba ini kan sama, kayaknya sama ini penyesalan orang-orang yang ngikuti yang salah seperti itu. Tapi di sini bakrul laili wan nahari itamuruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andada wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab. Nah, itu gimana Ustaz? Sebetulnya ini merupakan ungkapan yang amat indah. Bal makrul laili wan nahar. Kita tahu bahwasannya siang dan malam tidak melakukan makar. Tapi maksud dari ayat ini, kalian tak jenuh-jenuhnya malam hari maupun siang hari mengajak kami untuk ingkar kepada Allah dan mempersekutukan Allah. Jadi bal makrul laili maksudnya irtad'unana lailan wa nahara. Kalian mengajak kami untuk ingkar kepada Allah di malam hari, siang hari ya. Dengan makar yang kalian lakukan, dengan berbagai macam cara, menggambarkan bagaimana setan dan para awliyanya ini tak jemu-jemunya untuk mengajak orang mengikuti mereka. Bahkan mengatakan, ikuti kami siap untuk memikul dosa kalian kalau memang kalian tersesat.
Artinya menggambarkan bagaimana mereka siang dan malam tak pernah berhenti. Tapi yang heran, para pendakwah yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengalami kebosanan, kejenuhan, sedangkan syaitan tak pernah bosan. Padahal syaitan kalau menjerumuskan seseorang, orang tersebut bertaubat, semua bangunan yang dibangun sia-sia tak berguna. Hanya memiliki harapan dari penundaan taubat seseorang. Itu yang menjadi harapan dan angan-angan syaitan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, bal makrul laili wan nahar id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Ini merupakan ucapan orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka tanpa dasar kebenaran. Lalu mereka mengatakan, kalian selama ini mengajak kami dengan makar kalian siang dan malam untuk ingkar kepada Allah dan mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Dan kita lihat dalam akhir suratul Ahzab juga dengan penuh penyesalan. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim bi'fam minal adab. Adzaban bi'fam minal nar. Jadi kita lihat bagaimana penyesalan-penyesalan mereka dalam suratul Furqan juga. Ya. Bagaimana mereka menyesal. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani ala dzikri ba'da idh ja'ani. Coba seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Dia telah menyesatkan aku dari pelajaran dan peringatan yang Allah berikan setelah datang kepadaku. Semua orang-orang yang mengangkat sahabat, teman dari orang-orang yang tidak benar, pasti ya, akibat persahabatan yang salah ini mereka akan digiring mengikuti teman-teman mereka untuk menyenangkan mereka, untuk membuat mereka merasa nyaman dengan dirinya dan dirinya tidak terasing di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu kenapa Rasulullah perintahkan kita untuk memilih teman-teman yang baik yang saling mengingatkan kita kepada Allah, yang Allah sebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi bal makrul laili wan nahar di sini menjelaskan bagaimana mereka siang malam tak henti-hentinya menggoda, mengajak orang-orang untuk mempersekutukan Allah, ingkar kepadanya dan mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Wallahu a'lam. Jelas ya? Berarti, ya jelas ya. Berarti artinya ya, ketika ada satu masalah, ya satu kasus ini kan banyak sekali Allah ulang-ulang. Yeah. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ntar baca, dapat lagi ini ayat, baca, dapat lagi. Ini artinya mungkin isyarat Ustaz banyak yang akan terjadi seperti ini di dunia. Dan bukan banyak akan, sudah terjadi memang. Sudah terjadi. Makanya kan iftabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ini gambar yang menggambarkan bagaimana mereka di hari akhirat ingin berlepas tangan dari orang-orang yang mereka ikuti. Tapi di dunia kita sering berhadapan dengan mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau kita hanya akan ikut salaf-salaf dan leluhur kita. Kalau mereka ke surga, kita ikut ke surga. Mereka ke neraka, kita akan ikut ke neraka. Akal mereka tidak lagi siap untuk menerima apa? Bukti-bukti yang datang dari Allah. Kalau argumen yang kita bawa, katakan argumen yang sifatnya logika, katakan. Atau argumen yang katakan riwayat. Bisa aja riwayat tersebut benar dan salah. Tapi yang kita bawakan bukti-bukti dari Al-Quran. Kalau mereka mengatakan, menurut salaf kami bukan begitu pemahamannya. Mereka lebih tahu tentang makna Al-Quran. Oleh karena itu mereka mengatakan, kita jangan langsung ke Al-Quran, tapi ikuti apa-apa yang terdapat dalam buku-buku salaf kami. Seperti kelompok Salafi Saudi, juga mengatakan kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, mereka yang mengedepankan salaf, kemudian menempatkan kitab suci Al-Quran di belakang adalah orang-orang yang sebetulnya sama dalam kondisi seperti ini. Ucapan manusia, kitab manusia lebih diutamakan daripada kitab Allah. Kita punya kewajiban mengingatkan,
Adapun selebihnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Iya. Ustaz. Iya. Ah, boleh lagi Ustaz? Silakan. Ya, ini masih sama kayak tadi, tapi beda ayatnya. Ini ayat yang banyak sekali terulang. Contoh itu tadi juga di surat Az-Zumar ada, tapi kan di surat Az-Zumarnya kita sedang baca yang summa ila rabbikum marji'ukum wa Iya. yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ada lagi kalau ini bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan, dengan tanggung jawab masing-masing. Yang menarik juga sampai itu ada 11 kali Allah ulang sampai kepada Allah kalian kembali dan ya fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ini kata-kata takhtalifun yang kalian persiskan sampai 11 kali Allah ulang, ada di surat Ali Imran, ada di surat Al-Maidah, Al-An'am, Yunus, Hud, Al-Ankabut, Luqman, Az-Zumar, sampai banyak sekali. Ini isyarat apa Ustaz? Baik. Kita kan perhatikan kalau Allah gunakan kata Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Itu kalau kita perhatikan, ayat ini turun untuk menuntaskan perselisihan perbedaan pendapat. Sebahagian mengikuti fanatismenya, sebahagian lagi mengikuti apa yang datang dari Allah. Contohnya perselisihan mengenai Al-Masih alaihi salatu wassalam. Sebahagian mengatakan bahwa dia anak Tuhan, sebahagian mengatakan bahwa dia itu penjelmaan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan antara orang yang beriman beradu argumen lalu mereka tetap dalam pendirian mereka, maka Allah katakan, kelak kalian akan kembali ke hadapan kami akan memutuskan tentang apa yang kalian pertentangkan. Ini biasanya berhubungan dengan perbedaan-perbedaan, ya, pertentangan. Oleh karena itu tidak perlu kalian memaksakan, wahai para pembawa kebenaran, tidak perlu kalian memaksakan apa yang kalian yakini kepada mereka. Karena percuma bagaimanapun juga mereka pasti akan menolak. Oleh karena itu perbedaan dalam keimanan tidak menghalalkan bagi kita untuk apa? Untuk memerangi mereka-mereka yang berbeda dengan kita. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kecuali kalau mereka melakukan tindakan-tindakan teror, penyerangan, pembunuhan, maka kita mengangkat senjata memerangi mereka atas dasar ini. Adapun berbeda pilihan, Allah sebutkan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa di hari kemudian nanti Allah yang akan memutuskan. Maka orang-orang yang berada dalam kebenaran, hati mereka akan tentram. Tapi orang-orang yang dalam kebatilan, tahu akan kesalahan mereka, hati mereka tuh bergelisah luar biasa ketika mendengarkan ayat-ayat seperti ini. Hingga kalau kita baca suratul Hijr dimulai dengan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir itu sebetulnya mereka tuh ingin beriman, cuma ada kendala-kendala. Di antaranya masalah kesukuannya, ketakutannya, kepentingan dunianya. Sebagai orang mengatakan, sebetulnya saya ingin ikut, tapi saya punya usaha bakal terancam. Kalau saya ikut, saya akan ditinggalkan dan terancam. Jadi banyak kepentingan-kepentingan dunia, hubungan yang menjadi penghalang. Tapi orang yang beriman dan murni keimanannya kepada Allah, mereka tidak akan takut ditinggalkan oleh apapun asal mereka bersama Allah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, ibunya mengancam, saya akan menjemur diri saya di panas matahari hingga saya binasa. Dan kamu akan dicemoohkan oleh kaummu sebagai pembunuh orang tuamu, kecuali kalau kamu keluar dari agama yang baru ini. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya akan berusaha untuk berbakti kepadamu. Tapi kalau dalam hal ini bukan merupakan pilihan.
Kalau seandainya kamu wahai ibu menjemur dirimu di matahari, kemudian kamu binasa, dibangkitkan kembali, kemudian dibinasakan, berkali-kali saya tidak akan bergeser dari keyakinan saya. Tapi kewajiban saya sebagai seorang anak untuk berbakti, itu yang saya harus lakukan. Tapi berpindah keimanan dari kebenaran menuju kebohongan, itu yang merupakan mustahil. Nah, kita di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, kebanyakan dari kita ini berat untuk mengikuti kebenaran walaupun tahu itu benar. Karena kebiasaan. Takut kalau sampai nanti dia akan terasing di tengah-tengah lingkungannya. Kepentingannya, usahanya. Bahkan ada yang takut kalau sampai apa? Sampai istrinya mengetahui. Pernah satu kali seorang warga Tionghoa mendengarkan radio Rasil, dia tertarik, kemudian dia menyatakan dirinya untuk beriman. Tapi tolong Ustadz jangan ceritakan saya ini. Atau sebutkan nama saya. Kalau istri saya tahu, dia akan mengusir saya. Saya tanya harta siapa? Harta saya. Tapi di tengah-tengah kita, perempuan tuh punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, bukan tidak jelas kebenaran. Tapi persoalannya hati, apakah betul-betul siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di saat dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Nah, orang-orang yang lemah yang tidak punya kemampuan untuk berhadapan dengan kaumnya, Rasulullah perintahkan ketika di Mekah seperti Suraqah bin Malik, sembunyikan iman kamu. Jangan kamu tunjukkan. Karena khawatir dia akan mengalami siksaan dan penganiayaan. Jadi berkaitan dengan perbedaan antara takhtalifun dengan ta'malun di sini, kalau takhtalifun menekankan pada apa yang mereka perselisihkan. Contohnya pada dialog antara orang yang beriman bersama kaum Najran menggunakan kata takhtalifun dalam surat Al-Imran. Tapi berkaitan dengan tanggung jawab setiap orang atas apa yang mereka perbuatkan, ya, menjelaskan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Allah gunakan kata-kata bima kuntum ta'malun, bima kuntum taksibun, untuk menerangkan bahwa Allah tidak pernah menganiaya manusia, balasan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ustaz, Ya. Ini saya mau bertanya dan minta arahan dari ayat 8 dan yang ke-9. Ayat yang ke-8 ini jelas karakter manusia yang dikatakan Al-Quran memang sudah dirasakan dari semuanya manusia. Tapi yang di sini dikecualikan kepada surah ayat ke-9. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah warju rahmah. Ini bagaimana Ustaz? Kita jangan sampai kita andadan, ini terutama bagi diri saya, Ustaz, ini andadan selalu tergiang-giang di saat-saat waktu kita istiqamah atau qa'iman sajidan, pada saat itu pun terlintas. Nah, bagaimana kita mendapat sajidan qa'iman yahdharul akhirah? Itu bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana tetap walaupun kita sudah kembali kepada fitrah, tapi itu Ustaz, andadan itu kenapa terlalu kuat? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah bakal jadi kajian berikutnya, tapi sekedar memberikan jawaban. Fitrah kita ini melemah dan menguat. Juga kembali pertama-tama atas dasar ilmu. Semakin mendalam ilmu seseorang, itu akan menjadi pencerah bagi fitrahnya. Kemudian amal-amal saleh. Amalan-amalan saleh ini juga akan meningkatkan fitrah manusia. Karena setiap amal saleh yang dilakukan seseorang, bukan hanya sekedar dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, tapi kembali kepada jiwanya. Amal saleh akan menguatkan fitrahnya, akan betul-betul membuat kekuatan akal dan fitrahnya semakin menguat. Tapi sebaliknya, perbuatan dosa, kezaliman itu akan melemahkan fitrah kita. Karena akan menimbulkan karat-karat yang bermunculan pada fitrah kita. Seperti firman Allah, kalla
barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa-apa yang mereka perbuat dari hal-hal yang buruk ini akhirnya menutupi fitrah mereka, akal mereka dengan karat-karat. Begitu dia beristighfar, karat tersebut kembali terhapus dan hilang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menerangkan bahwa beliau beristighfar kepada Allah kembali padanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Artinya amat banyak Nabi beristighfar. Padahal dia merupakan seorang Nabi yang tidak pernah sama sekali melanggar larangan yang dilarang oleh Allah. Atau melambat atau bersikap lambat dari apa yang Allah perintahkan. Ini pelajaran buat kita semua. Untuk menjaga kebersihan fitrah kita di samping ilmu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, berkumpul bersama orang-orang yang baik, yang saling mengingatkan, mengerjakan amal soleh, dan jauhkan diri dari perbuatan zalim dan perbuatan maksiat. Kita merasakan begitu kita lengah atau kita melakukan kesalahan, hati kita langsung merasa tidak nyaman. Nah, cara menghilangkannya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bahas dalam kajian berikutnya. Mahdi tadi mau nanya, silakan. Iya Ustadz, di sini ada yang menarik. Ayat yang ke-9 kalau nggak salah dijelaskan tentang innama yatadzakkaru ulul albab. Padahal sebelumnya ada penjelasan tentang pertanyaan yang badihi, yang memberikan gambaran tentang yang nggak perlu dijawab. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini kan udah jelas. Yang ya'lamun dengan la ya'lamun nggak sama. Tapi apa perbedaannya antara ya'lamun dengan ulul albab? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yeah. Itu yang pertama Ustaz. Karena di sini apakah yang ya'lamun ini dia aula, dia aqwa, dia afdal dengan la ya'lamun? Apa karena ya'lamun ini hanya khusus untuk orang yang mengetahui ilmu agama saja? Apa juga ilmu-ilmu yang lain? Tentang qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa bedanya juga dengan ulul albab? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, yang menarik di sini konsep tauhidnya Sayyid Qutb amat sangat berbeda dengan konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah kan langsung dari atas ke bawah, top down. Tapi tauhidnya yang dikonsep oleh Sayyid Qutb ini dari bawah ke atas, bottom up. Nah, apakah dengan bottom up ini dia mengajak semuanya kemudian menuju kepada Allah yang satu, ini memberikan gambaran tauhid yang benar, dan juga disebut sebagai ulul albab yang yatadzakkarun atau yang ya'lamun. Apa bedanya antara tauhidnya Sayyid Qutb dengan Ibnu Taimiyah? Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui bahwa pandangan-pandangan Sayyid Qutb oleh para pengikut Ibnu Taimiyah dianggap sesat. Karena dianggap banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang dianggap berasal dari kalangan al-aqlaniyin, kalangan-kalangan rasionalis. Juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan, kata-kata majas yang mereka anggap merupakan hal yang tidak benar sama sekali. Tadi seperti yang Ahmadi katakan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebenarannya, ya. Kemudian berpegang teguh pada kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dengan bukti-bukti yang terdapat di alam raya dan seluruh isinya. Sedangkan peran akal di kalangan kelompok-kelompok salafiyin ini betul-betul betul-betul menjadi lawan dan musuh bagi mereka. Sama dengan ahli kitab, ya, sebagaimana dalam perjanjian lama ketika menceritakan tergelincirnya Nabi Allah Adam. Disebutkan dalam kitab perjanjian lama, kitab Kejadian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam setelah ditempatkan di surga, dan kedua-duanya dalam keadaan telanjang pada saat itu. Tidak seperti yang diceritakan Al-Quran.
Kemudian Allah berkata, jangan kamu dekati buah ini. Jangan kamu dekati buah terlarang ini. Akhirnya syaitan datang kepada Adam. Apa argumen yang dibawakan? Syaitan mengatakan, tahu tidak kamu, mengapa Allah melarang kamu makan buah ini? Allah melarang kamu makan buah ini karena Allah tidak ingin kamu menjadi apa? Orang yang berilmu. Pohon ini merupakan pohon ilmu dan pengetahuan. Dibujuk, digoda sampai akhirnya Adam dan Hawa tergelincir untuk memakan buah tersebut. Selesai dia memakan buah tersebut, langsung yang tadinya dalam kebodohan berubah menjadi apa? Orang yang berilmu. Mereka mulai menyadari bahwa diri mereka tidak berpakaian. Langsung mereka menutupi aurat mereka. Tahu-tahu mereka mendengarkan langkah Tuhan masuk ke dalam surga. Tuhan dalam pandangan mereka ini mirip dengan makhluk. Masuk melangkah ke surga, kemudian mulai mencari-cari Adam. Bayangkan Tuhan mencari Adam. Di mana kalian berada? Adam dan Hawa yang sembunyi di balik pohon mengatakan, kami di balik pohon, wahai Tuhan. Mengapa kalian bersembunyi? Karena kami dalam keadaan telanjang. Berarti kalian telah memakan buah tersebut hingga kalian tahu diri kalian apa? Telanjang dan kalian merasa malu. Akhirnya Adam dihukum. Bagi Hawa dihukum, wanita ini ya, pada saat hamil, begitu pula melahirkan merasakan rasa sakit. Ular yang menggoda yang merupakan personifikasi daripada iblis, dikutuk oleh Allah yang tadinya berkaki tidak punya kaki berjalan dengan perutnya. Adam juga mengalami juga apa? Mengalami juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dalam perjanjian lama. Artinya mereka menganggap ilmu itu musuh dari Tuhan. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa Bible merupakan kitab suci. Tapi banyak hal-hal yang bertentangan dengan akal. Tapi mengingat dia merupakan kitab suci, wajib kita ikuti dan kita sisihkan akal. Dan kita perhatikan kalangan salafin selalu mengatakan tidak boleh agama difahami dengan akal. Jadi mereka di saat membawakan argumen-argumen mereka dalam bentuk riwayat atau ayat-ayat yang mereka tafsirkan sekehendak mereka dengan kembali kepada riwayat, apabila dibantah, mereka akan marah. Contohnya, Tuhan turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Begitu subuh Tuhan kembali naik ke arasy. Di mata mereka bumi datar dan siang malam itu hanya berada di satu wilayah. Mereka nggak tahu bahwasannya di wilayah kita pada saat ini terang, sebentar lagi gelap, tapi wilayah yang lain dalam keadaan terang. Jadi kapan Tuhan mau naik ke arasy kalau wilayah bumi ini apa? Sebahagiannya terang, sebahagiannya gelap. Dan mereka memaksakan bumi datar, alasannya disebabkan karena Tuhan di mata mereka di atas. Jadi kalau kita ajak bicara dengan argumen, mereka langsung membantah tidak boleh agama difahami dengan akal, kita wajib sami'na wa ata'na. Beda dengan metode yang Said Qutb bawakan yang mengikuti Al-Quran. Mengajak orang bertafakur, menemukan kebenaran atas dasar ilmu dan tidak ikut-ikutan. Nah kemudian apa yang tadi Ahmad disebutkan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sebetulnya ayat ini sama dengan ungkapan yang lain. Ini namanya apa? At-tafannun fil uslub. Ityan al-ma'nal wahid bi asariba mukhtalifah. Bayan Arabi itu mengungkapkan satu makna tapi dengan uslub yang berbeda-beda. Ada uslub mubashir, ada kinayah, ada majas, ada isti'arah, ada tashbih. Nah, kalau pada ayat yang lain Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Tapi kalau tidak dipergunakan, walaupun bukti-bukti kebenaran terdapat di hadapannya, tidak akan diterima. Hanya para ulul albab yang akan mengambil pelajaran dari ilmu, bimbingan, petunjuk yang Allah berikan. Allah berfirman dalam suratul A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq."
Aku akan palingkan dari ayat-ayatku mereka yang menyombongkan di atas muka bumi. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun melihat semua bukti mereka tidak akan beriman. Wa iyyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Jalan benar mereka tahu, mereka tidak tempuh. Wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan menyimpang cocok dengan hawa nafsunya mereka ikuti. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka mendustakan ayat Allah. Yang benar mereka dustakan. Ini pertanda mereka orang-orang yang tidak lagi menggunakan akal sehat mereka. Jadi Allah bertanya, apakah sama yang berilmu dan tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, yang akan mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang dikenal dengan para ulul albab. Kata albab dalam bahasa Arab jamak dari lub. Lubbus syai' adalah intinya. Orang-orang yang hanya melihat sebatas permukaan, lalu lalang di hadapannya kebenaran, tidak akan peduli. Tapi para ulul albab, mereka bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, bukan hanya mempelajari, tapi mereka meresapi sampai kedalaman hati mereka, akhirnya berubah. Yang tadinya jauh dari kebenaran, mereka berada dalam kebenaran. Jadi, dari mulai ilmu, meningkat setelah itu apa? Masuk ke dalam penerimaan. Inilah yang dinamakan ulul albab. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Padahal ayat-ayat ini kan setiap orang bisa menyaksikan, bahkan para ilmuwan di barat, di Amerika, para pakar sains semua melihat. Tapi yang bisa mengambil pelajaran, menemukan kebenaran yang sejati dan menyaksikan tangan-tangan Allah yang mengendalikan semua ini hanya para ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semuanya bertafakur. Para pakar ini bertafakur. Yang beriman juga bertafakur. Cuma yang beriman, tafakur mereka diiringi dengan zikir dan tadzakur untuk mengambil pelajaran. Sedangkan mereka bertafakur, merenungkan, meneliti untuk mengambil manfaat. Mengeksplorasi berbagai macam nikmat Allah, tapi mereka tidak peduli pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menikmati nikmat Allah, tapi tidak sama sekali mengingat Allah. Jadi Ahmadi di sini merupakan gambaran yang indah. Orang diberikan ilmu, Allah juga berikan dia akal, tapi kalau tidak dipergunakan, apa kira-kira manfaat yang akan didapatkan? Malah hujjah Allah akan kembali pada dirinya. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ